Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Givi Aprilia Mulani dari kelas KPIA dengan NIM 2330302016. Kali ini saya membacakan hasil mind mapping saya. Yang pertama, mendefinisikan tentang newscasting. Yang pertama, pengertian televisi. Televisi adalah alat komunikasi yang digunakan untuk menyiarkan gambar dan suara secara bersamaan. Biasanya dalam bentuk program hiburan, berita, pendidikan, dan lain-lain. Televisi berfungsi sebagai media informasi dan hiburan yang dapat menjangkau banyak orang secara bersamaan. Teknologi televisi telah berkembang dari analog ke digital, dengan berbagai fitur tambahan seperti internet dan interaktivitas. Selanjutnya, pengertian komunikasi menurut para ahli. Menurut David Caberlo, memberikan pengertian komunikasi sebagai sebuah instrumen dalam melakukan interaksi sosial dengan individu lain yang memiliki kegunaan untuk mengetahui dan memprediksi sikap dan tingkah laku setiap individu. Yang kedua, menurut Dennis Murphy, komunikasi adalah sebuah proses yang dilakukan agar dapat mencapai pemikiran-pemikiran orang lain. Yang selanjutnya menjelaskan newscasting, perbedaan newscaster dan newsreader, pembaca berita, presenter, dan news anchor. Newscasting adalah proses penyampaian berita atau informasi kepada publik melalui sebagai media, seperti televisi, radio, internet. Istilah ini sering merujuk pada cara berita disajikan dalam program-program berita, di mana penyiar atau jurnalis bertindak sebagai penghubung antara sumber berita dan pemirsa. Selanjutnya, newscaster, yaitu orang yang selain membacakan berita, juga ikut aktif dalam mencari berita. Ibaratnya, ialah dia mencari berita sendiri, disusun sendiri, diedit sendiri, kemudian dipresentasikan sendiri. Newsreader adalah seorang penyiar atau jurnalis yang bertugas menyampaikan berita kepada publik, biasanya melalui televisi, radio, dan platform digital. Mereka membaca berita dari skrip, menyajikannya dengan cara yang jelas dan menarik untuk audiens. Dan selanjutnya, presenter. Presenter adalah seorang yang bertugas untuk mempersembahkan atau menyampaikan informasi acara atau konten di depan audiens, baik secara langsung ataupun melalui media massa. Presenter bisa ditemukan di berbagai platform seperti televisi, radio, acara langsung, dan media online. News anchor yaitu orang yang membaca berita, tapi dalam kegiatannya itu dia juga memberikan improvisasi atau komen pada berita yang dibacakannya. Selain itu, dia juga menghandle live interview atau ikut serta memberikan pelaporan langsung pada saat berita tersebut. Jadi selanjutnya yaitu menjelaskan kedudukan berita dalam media televisi. Pertama yaitu televisi menurut para ahli. Himawan Pratista 2008 dalam memahami film menyebutkan bahwa televisi sebagai media massa memiliki karakteristik unik, yaitu mampu menggabungkan elemen audio dan visual untuk menyampaikan pesan kepada penonton. Selanjutnya yaitu unsur-unsur nilai berita. Yang pertama, aktualitas. Kejadian yang baru terjadi memiliki nilai berita yang tinggi karena memberikan informasi terbaru kepada penonton. Kedua, kedekatan. Informasi yang memiliki hubungan langsung dengan audiens, baik secara geografis, budaya, maupun emosional, cenderung memiliki nilai berita yang lebih tinggi. Yang ketiga, dampak. Berita yang memiliki dampak signifikan pada kehidupan masyarakat ataupun memiliki konsekuensi.
Yang keempat yaitu ketokohan. Berita yang melibatkan tokoh terkenal atau figur publik seringkali dianggap lebih menarik karena tokoh-tokoh ini memiliki daya tarik tersendiri bagi penonton. Selanjutnya, tugas-tugas seorang reporter. Ada beberapa tugas-tugas reporter, yaitu yang pertama, pengumpulan informasi. Mencari dan mengumpulkan berita dari berbagai sumber. Yang kedua, wawancara. Berinteraksi dengan narasumber untuk mendapatkan informasi dan perspektif. Yang ketiga, menulis berita. Menyusun laporan dan jelas dan menarik sesuai dengan standar jurnalistik. Yang keempat, yang selanjutnya yaitu verifikasi fakta. Memastikan akurasi informasi sebelum dipublikasikan. Selanjutnya, menghadiri acara tersebut. Meliput peristiwa penting secara langsung untuk mendapatkan informasi terkini. Selanjutnya, keenam, penyampaian berita. Menyebarluaskan berita melalui media cetak, siaran, ataupun online. Selanjutnya, yang terakhir, menjaga etika. Mematuhi prinsip jurnalistik termasuk kejujuran dan ketidakberpihakan. Selanjutnya, peran seorang reporter. Peran seorang reporter adalah mengumpulkan, menyampaikan, dan menyebarluaskan informasi yang akurat dan relevan kepada publik. Mereka bertanggung jawab untuk meliput peristiwa, melakukan wawancara, menulis laporan, dan memverifikasi fakta. Dengan demikian, reporter berperan penting dalam memberikan informasi yang dapat mempengaruhi opini publik, mendukung transparansi, dan menjaga akuntabilitas dalam masyarakat. Dan yang terakhir, proses kerja reporter. Ada beberapa proses kerja reporter. Yang pertama, perencanaan. Reporter bersama tim editorial menentukan topik berita yang akan diliput. Yang kedua, pengumpulan informasi. Reporter melakukan pengumpulan data di lapangan. Ini termasuk melakukan wawancara dengan narasumber. Yang ketiga yaitu penulisan naskah. Naskah harus ditulis dengan jelas dan ringkas, mengikuti prinsip-prinsip jurnalistik seperti keberimbangan dan objektivitas. Yang keempat, penyuntingan. Reporter kerjasama dengan editor untuk mengedit materi berita. Penyuntingan melibatkan pemilihan gambar yang tepat, penyusunan urutan visual, dan penambahan elemen grafis atau musik jika diperlukan. Selanjutnya, yang terakhir, penyiaran. Reporter mungkin akan melakukan siaran langsung dari lokasi atau merekam laporan untuk ditayangkan kemudian. Materi selanjutnya yaitu kemampuan jurnalistik televisi bagi penyaji berita. Pengertian jurnalistik televisi, yaitunya secara umum definisi penyaji berita adalah jurnalis televisi atau radio yang membawakan materi berita, juga sering ikut memberikan improvisasi komentar dalam cara langsung. Selain itu, penyaji berita juga harus mempunyai tingkat kecerdasan tinggi, punya minat jurnalistik untuk bisa ke jenjang sebagai penyaji berita. Penyaji berita televisi termasuk penyaji berita televisi termasuk pekerjaan seorang di bagian jurnalistik yang bertugas untuk menyusun program berita dalam studio yang disebut sebagai news anchor, yang memiliki tugas sebagai orang yang membawakan atau menyajikan program berita. Selanjutnya, kemampuan jurnalistik televisi bagi penyaji berita. Penyaji berita bisa dikenal sebagai penyaji berita memiliki kelebihan, baik fisik, kecerdasan, keberanian, dan keterampilan berbahasa. Penyaji berita
Newscaster orang yang membawakan suatu program siaran atau membacakan informasi yang akan dipublikasikan pada khalayak melalui media elektronik atau televisi dan radio. Seorang newscaster diwajibkan memiliki kemampuan untuk menyajikan dan berbicara, termasuk bisa mengeluarkan gagasan ataupun pendapat. Karena ini bertujuan agar pendengar tidak hanya mendengarkan siaran berita, tapi mengubah penyiar sebagai orang yang bisa bertukar informasi yang disebut dengan opinion leader. Newscaster pada lembaga televisi, sesuai aturan yang berlaku, mewajibkan mematuhi pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran atau disebut dengan P3SPS. Peraturan KPI 01 PKPI 03 2019 yang menyatakan bahwa menjunjung nilai kesukuan agama, ras, dan antar golongan, nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan, etika profesi yang dikerjakan, mengutamakan kepentingan publik, melayani publik, menjaga hak privasi, memberi perlindungan pada anak, memberi perlindungan pada orang, kelompok, dan masyarakat, dan hal lainnya yang ada dalam peraturan KPI pada instansi televisi. Materi selanjutnya yaitu format penyajian berita televisi. Ada 12 penyajian berita televisi, yaitu yang pertama, format reader. Reader adalah format berita televisi yang paling sederhana, hanya berupa lead-in yang dibaca presenter. Berita ini sama sekali tidak memiliki gambar ataupun grafik. Yang kedua yaitu voice-over. Format voice-over biasanya digunakan karena data gambar yang memiliki sangat terbatas. Yang ketiga yaitu net sound. Net sound atau natural sound yaitunya suara lingkungan, di mana suara yang merekam dalam gambar biasanya dihilangkan. Yang keempat yaitu voice over graphic. Voice over graphic adalah format berita televisi yang lead-in dan inti beritanya dibacakan oleh presenter seluruhnya. 5 yaitu sound on tape. Sound on tape adalah format berita televisi yang hanya berisi lead-in dan sound tape yang dari narasumber. Yang keenam, voice over on tape. Voice over on tape berarti pengisi suara dalam rekaman merupakan pengisi suara yang direkam lalu diaplikasikan pada suatu film, animasi, dan drama yang menjadi media penayangan suara yang telah direkam. Yaitu reporter package. Reporter package adalah format berita televisi yang hanya lead-in-nya yang dibacakan oleh pembawa berita, tetapi isi berita merupakan paket terpisah yang ditayangkan begitu pembawa berita selesai membacakan lead-in. Yang ke-8, live on cam. Yang ke-8 yaitu live on cam. Format berita televisi yang disiarkan langsung dari lokasi liputan. Yang ke-9, live on tape. Live on tape adalah format berita televisi yang direkam secara langsung di tempat kejadian, namun siarannya ditunda atau delay. Itu live by phone. Live by phone adalah format berita televisi yang disiarkan secara langsung dari tempat peristiwa yang menggunakan telepon atau menggunakan telepon ke studio. Yang ke-11 yaitu phone record. Phone record adalah format berita televisi yang direkam secara langsung dari tempat reporter meliput, tetapi penyiarannya dilakukan secara tunda. Yang terakhir yaitu visual news. Visual news adalah format berita televisi yang hanya menyajikan atau rolling, gambar-gambar menarik dan dramatis. Selanjutnya, karakteristik televisi. Ada beberapa karakteristik
karakteristik televisi. Yang pertama, audiovisual. Televisi memiliki kelebihan dibandingkan dengan media penyiaran lainnya, yakni dapat didengar sekaligus dilihat. Jadi apabila kelayak radio siaran hanya mendengar kata-kata, musik dan efek suara, maka kelayak televisi dapat melihat gambar yang bergerak. Yang selanjutnya, berpikir dalam gambar. Ada yang dilakukan proses berpikir dalam gambar, yaitu visualisasi atau visualisation, yaitu menerjemahkan kata-kata yang mengandung gagasan yang menjadi gambar secara individual. Yang selanjutnya, pengoperasian lebih kompleks dibandingkan dengan radio siaran. Pengoperasian televisi siaran jauh lebih kompleks dan lebih banyak melibatkan orang. Kelebihan dan kekurangan televisi. Yang pertama, kekurangan televisi ada beberapa, yaitu televisi memiliki sifat transitori, maka isi pesannya tidak bisa dimemori oleh pemirsa. Selanjutnya, media televisi terikat oleh waktu tontonan, sedangkan media cetak dapat dibaca kapanpun dan di mana saja. Kelebihan televisi, nilai akualitas terhadap suatu liputan atau pemberitaan itu sangat cepat. Yang kedua, kekuatan media televisi ialah menguasai jarak dan ruang karena teknologi televisi telah menggunakan elektromagnetik, kabel, fiber yang dipancarkan, transmisi melalui satelit. Selanjutnya, genre program televisi. Kategori genre bagaimana dipaparkan Bignell dan Orlebar sejak tahun 1950-an yang dikembangkan dari konvensi siaran radio dan media lain. Beberapa program televisi sebagai berikut, yaitu program drama, yang kedua program komedi dan variety show, ketiga program olahraga, program kuis dan permainan, program musik, program talk show, program berita, program dokumenter. Mungkin sekian itu yang dapat saya bacakan hasil mapping saya. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.